Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Apri dalam mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, bagi kamu yang sudah ketinggalan materi ini di kelas, atau yang belum sempat membaca buku paketnya, atau mungkin juga yang mau belajar kembali tentang materi ini, yuk kita simak video pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran melalui video ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan pengertian pencemaran, dapat menjelaskan pengertian polutan, dan dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Mengapa pencemaran lingkungan dapat terjadi? Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia sering mengeksploitasi sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Akibatnya, pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Dan apabila kamu berada di kawasan industri, maka bisa kamu temukan pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap hitam dari cerobong pabrik. Limbah pabrik yang berupa asap itu sangatlah beracun, sehingga lingkungan yang alami dapat berubah akibat racun asap tersebut. Selain asap, pabrik menghasilkan limbah cair yang terkadang begitu saja dibuang ke sungai. Limbah tersebut dapat membahayakan makhluk hidup yang berada di air. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber dan berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Adapun macam-macam pencemaran lingkungan yang akan kita bahas di kelas 7 ini meliputi pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contoh gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Sedangkan pencemaran lingkungan itu sendiri disebut dengan istilah polusi. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama, bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal. Yang kedua, berada pada tempat yang tidak semestinya. Dan yang ketiga, berada pada waktu yang tidak tepat. Lingkungan yang tercemar, keadaan ekosistemnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tersebut. Contohnya, udara di desa terasa segar karena banyak ditumbuhi pepohonan hijau. Hal ini menunjukkan di desa udaranya belum tercemar. Adapun di kota yang padat penduduknya, udara akan terasa panas dan pernapasan menjadi tidak nyaman.
Hal ini menunjukkan udara di kota sudah tercemar. Nah, bahan pencemar udara, air dan tanah tersebut sebagian besar dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti dari limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Sahabat IPA, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dalam sub pokok bahasan pencemaran udara. Jagalah selalu kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.